Sini saya akan membacakan standar operasional prosedur tindakan pemeriksaan fisik intranatal. Pertama, pada fase prainteraksi, kita mengecek catatan medis dan perawatan, kemudian mencuci tangan, lalu menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Pertama, ada tanda-tanda vital, alat pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan fisik lengkap. Di sini sudah saya siapkan. Kemudian handgun steril, kasa steril dalam tempatnya, kemudian kapas lembab NaCl, kemudian bengkok sini, kemudian pembalut dan celana dalam sini, dan selimut mandi. Kemudian pada fase interaksi, perawat memberikan salam terapeutik, kemudian melakukan evaluasi atau validasi. Kemudian menanyakan apa yang dirasakan ibu, menanyakan mengenai kontraksi, kapan mulainya, frekuensi, durasi, dan kekuatannya. Kemudian menanyakan adanya cairan vagina atau tidak, misalnya perdarahan vagina, lendir darah, dan air ketuban. Kapan, warna, bau, dan jumlahnya. Kemudian menanyakan gerakan janinnya bagaimana. Terus menanyakan terakhir BAB dan BAK-nya kapan. Kemudian catat temuan dalam patograf. Kemudian pada fase kerja, pertama perawat mempersiapkan dan meletakkan alat di dekat klien, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, memeriksa status generalis sesuai dengan keluhan yang ada. Kemudian melakukan pemeriksaan abdomen seperti melakukan infeksi abdomen, luka bekas operasi, Leopold 1 hingga 4, kemudian frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksinya, mendengarkan denyut jantung janinnya. Kemudian pemeriksaan perineum. Pertama, mencuci tangan menggunakan sarung tangan BTT atau steril, menjelaskan prosedur kepada ibu dan memberikan kemungkinan ketidaknyamanannya. Melakukan pemeriksa dalam, lendir bercampur darah, pembukaan, penurunan kepala janin, dan selaput ketubannya. Kemudian perlu diingat, jangan melakukan pemeriksaan dalam jika ibu melaporkan adanya pendarahan vagina atau jika pendarahan jelas pada pemeriksaan genital luar. Setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan ekstremitas bawahnya, kita periksa refleks patelanya. Kemudian diskusikan temuan-temuan dengan ibu dan keluarga, catat temuan dalam patograf, kemudian pantau terus menerus sampai kelas 1 persalinan. Kemudian memonitor tekanan darah setiap 4 jam sekali, memonitor suhu tubuh setiap 4 jam sekali, memonitor denyut jantung. Memonitor denyut nadi setiap 30 menit sekali, kemudian mendengarkan denyut jantung janin setiap 1 jam pada fase laten, kemudian 30 menit pada fase aktif. Setelah itu, kita lakukan palpasi kontraksi uterus setiap 1 jam fase laten dan setiap 30 menit fase aktif. Lalu memonitor perubahan serviks setiap 4 jam fase laten, kemudian setiap 2 hingga 4 jam pada fase aktif. Setelah itu, memonitor urin setiap 2 jam, kemudian memonitor cairan yang masuk atau minum. Setelah itu, setelah semua fase kerja kita lakukan, kita masuk pada fase terminasi. Pertama, kita mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik, kemudian memberikan reinforcement positif, lalu melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, lalu yang terakhir, mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan. Sekian video praktik saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.